Saya mau tanya sama Anda, pernah nggak di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang yang ramah kepada ibu hamil, ramah kepada lansia, ramah kepada kaum disabilitas, di mana adanya sebelum Anies Gubernur? JPO yang ramah terhadap ibu hamil, ramah terhadap lansia, ramah kepada kaum disabilitas. Menam Jakarta lama nih. Kalau saya dari di mana tempatnya? Kasih tahu. Kalau jarang nyebrang di jembatan penyeberangan gua. Di Jebrak. Nggak pernah dipikirin. Iya. Baru di masa Anies. Sejak dilantik 16 Oktober 2017 sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang telah dilakukan Anies Baswedan untuk membuat DKI Jakarta elok dipandang mata, khususnya mengenai penataan. Sejumlah kawasan dipercantik seperti Bundaran HI. Anies memulai dengan membongkar jembatan penyeberangan orang di Bundaran HI. Sebagai gantinya, Anies membuat pelican crossing, fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Selanjutnya, mengubah tampilan trotoar di sepanjang jalan MH Tamrin sampai Jalan Jenderal Sudirman. Pedestrian dibangun dengan konsep modern. Jalan diperlebar dari sebelumnya berukuran 3-5 meter menjadi 8-12 meter. Tiang-tiang lampu juga ditambah. Trotoar dibuat semakin cantik dengan dilengkapi pepohonan dan tanaman hias sehingga nyaman, bersih, dan rapi. Selain itu, pedestrian dibuat menjadi ramah disabilitas. Ada alasan mengapa JPO yang ada di DKI Jakarta harus tampak artistik. Karena Anies ingin jalan kaki bukan hanya dipandang sebagai perjalanan saja, tapi juga pengalaman. Selain itu, Anies Baswedan merevitalisasi sejumlah jembatan penyeberangan orang, antara lain Gelora Bung Karno dan Duku Atas. JPO didesain dengan unik, tampilan menjadi lebih modern. Dia juga mengecek revitalisasi jembatan tersebut, khususnya saat hujan dan jam sibuk di ibu kota. Tidak cuma itu, Anies juga membangun jembatan khusus disabilitas di Dr. Sumarmo, Jakarta Timur dan Jelambar Barat. Jembatan ini dilengkapi dengan fasilitas lift jika malam hari. Jembatan ini dihiasi lampu warna-warni. Dengan adanya lampu, maka para disabilitas, ibu hamil dan lansia tidak perlu takut menyeberang pada malam hari. Untuk meyakinkan keamanan, JPO disabilitas ini juga dijaga oleh petugas keamanan dan dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Rencananya, Anies juga menata seluruh kolong jembatan layang di Jakarta menjadi ruang publik. Sejauh ini, baru satu kolong jembatan layang yang ditata, yaitu di Jalan Jembatan Layang atau Flyover Selipi Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies mengatakan, pihaknya juga telah menggandeng sejumlah komunitas anak muda untuk mengisi kegiatan di ruang kolong flyover yang telah ditata. Salah satunya komunitas keyboard dan mural. Terkait perawatan ruang publik itu, Anies menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk melibatkan masyarakat. Flyover Selipi Skatepark ini memang masih menjadi sorotan. Tempat ini dianggap sebagai wadah bagi skater yang menyalurkan bakat. Fasilitas tersebut dibangun sejak Oktober 2018. Pemkot Jakarta Pusat merogoh anggaran 800 juta untuk membuatnya. Ruang di kolong jalan layang itu mulanya digunakan pedagang kaki lima dan pemulung. Yang paling mudah melihatnya adalah ASEAN, gedung ASEAN. Itu kalau ya ibu hamil naik jembatan penyeberangan orang bisa beranak di tengah itu. Itu adalah fakta gitu. Dan itu terjadi. Lalu dikatakan bahwa jangan sampai berseberangan. Anies tidak berseberangan, yang berseberangan mereka. Ada Formula E mau dihambat. Ada Anies digadang-gadang mau calon presiden dipanggil KPK dengan kasus yang nggak jelas. Kan itu aja sebenarnya. Anies fokus kerja, nggak ngurusin yang lain-lain. Ditawarin tuh sama Prabowo, minta jadi wakilnya dia di 2019, Anies nolak. Dan dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, Pak Anies yang sesungguhnya yang pertama kami minta, tapi dia mau fokus kepada Jakarta.